Halo guys, balik lagi dengan Gadget Adi di sini. Halo. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas apa? Compare kamera lagi antara Vivo V29 5G melawan iPhone 11. Nah, seperti biasa kita mau kamera depan dulu ya, selfie video. ini usia 4K. Yes, ini 4K. Nah, kamu lihat sini apa perbedaannya? Kamu bisa tebak nggak? Kok kayak gini aku agak ragu, tapi kayaknya sih sebelah kiri nih Vivo deh. Ini. Iya. Walaupun Vivo itu warm, menurut aku Vivo kan, ya kan, bener kan, akan lebih. Di antara paling warm manapun Android. Iya, iPhone itu akan tetap jauh lebih warm daripada Android. Jadi di 1080p kita mau melawan matahari. Wah, kalau ngelawan matahari sih si iPhone nih emang struggling banget ya. Ya, flare-nya, khasnya iPhone. Nah, ini pada low light situation. Apa yang kamu lakukan? Field of view. Vivo kacau sih ini, keren banget. Ya, baik di sini ya. Iya, lihat dong di iPhone itu kayak muka aku kayak blur gitu, kayak kurang terdefinisi, tapi di Vivo ini oke punya sih. Jadi Vivo lebih detail dan dia low light lebih bagus berarti sedikit ya. Dan dia field of view-nya aku suka, dia bikin orang lebih kurus ya. Betul. Nah, kalau Vivo ini bisa di zoom. Oke, jadi emang Ngelatin. belum mandi ya Anda. Sekarang kita mau gelap-gelapan kamera depan video. Ini keduanya struggle ya, karena ini di bioskop sangat gelap ya. Nggak ada yang lebih oke. Kayaknya ini sama aja. Tapi lebih noise banget di iPhone, walaupun dia sedikit ada warm ya. Exposure-nya sedikit lebih bagus dibanding dengan Vivo. Tau nggak, ini bener-bener mirip loh, kayak handphone yang sama gitu. Aku sih nggak melihat begitu perbedaan yang berarti ya antara kedua handphone ini. I see. 4K kita mau tes apa yang mulai sini perbedaan. Tapi 4K-nya menurut Lebih sensitif Vivo ya. lebih sensitif Vivo, dan tadi pas di bagian cobblestones Itu lebih detail bawah, iPhone. ya lebih detail iPhone. Kita coba lari stabilan Vivo ya. Kamera belakang. Lihat deh tadi mundurin dikit, kamu lihat bagian ini tempat sampah yang di Vivo itu kelihatan bergetar. Jittery. Jittery Di bagian Vivo ya. Vivo. Tapi lebih stabil overall apa enggak? iPhone sih menurut aku. Skin tone aku lebih suka iPhone ya di sini ya. Di sini Vivo yellow banget. Yellownya kayak orang lagi kena hepatitis. Walaupun HDR keduanya mirip ya. Iya, HDR-nya tumben ya. Maksudnya di sini iPhone agak lumayan gitu. Kalau mode malam kelihatan emang si Vivo lebih unggul ya. Iya, jadi di sini aku ngelihatnya si iPhone ini mencoba untuk enhance warna. Muka skin tone ya. Dia kayak lebih cerah. Overall-nya lebih cerah satu level daripada biasanya. Nah, tapi si Vivo ini lebih detail. Iya lah, lebih detail. Iya. Jadi overall lebih bagus Vivo ya. Iya, betul. Kelihatan banget noise-nya di iPhone itu. Yes. Kamera ultra wide, apakankah? Nah, untuk ultra wide nih di malam hari. Oke. Dua-duanya jittery ya. Tapi jelas Vivo iPhone bagus. lebih terlihat detailnya. Walaupun sedikit lebih noise ya kalau lagi diem gini. Minimal roof-nya Jittery-nya terasa banget nih di Vivo. dua-duanya jittery kok, tapi si iPhone ini lebih ada definisi. Ini menariknya ketika ultra wide di sini iPhone terlihat lebih baik di low light ya. Kebalikan Android lainnya nih. Kebalikan ketika kamera belakang maksudnya, kamera biasa. Nah, kita mau jalan-jalan lagi di luar ya. Supaya kamu lihat di sini dan kita akan lihat detailnya. Ini perbandingan antara 4K yang satu dengan yang Full HD. Ada perbedaan nggak? Ada ya. Allah. Jadi memang keunggulan di si iPhone 4K di ultra wide ini ya. Karena Vivo nggak ada 4K untuk ultra wide-nya. Emang iPhone itu. Dan juga sedikit underexposure si V29 ya. Oke, itu untuk video lumayan jelas ya. Jelas banget kalau untuk kamera depan itu lebih bagus Vivo, sedangkan kamera belakang itu kecenderungannya lebih menang si iPhone sih. Kita masuk ke kamera dulu ya. Selfie, ini udah pasti kesenangan orang-orang di sebelah kiri sih, Vivo sih. Tapi ini belum tentu karena iPhone detail. Skin tone itu nggak menarik Lebih di putih iPhone ya. tuh. Nggak Untuk menarik. portrait di sini ya lihat. Dan untuk indoor yang tadi ya. Iya, indoor Vivo. Menarik ya. Oke. Blur di iPhone.
Kenapa aku jadi blur? Apakah aku tidak dianggap manusia? Karena dari awal ini self portrait dan kemampuan potretnya Vivo yang selalu diunggulin dalam iklan-iklannya ya. Yang ini kita masuk ke low light ya. Masih sama ya. Itu jauh banget sih ini. Ya. Jauh banget. Ini keunggulan Android di low light ya. Sebenarnya bukan keunggulan Android, mungkin ya spesifik karena iPhone ini iPhone 11 ini kan. Di dalam bioskop ini juga kelihatannya perbedaannya signifikan. Buat yang gelap-gelapan cocoknya iPhone biar kelihatan. Gimana? Boom. Ini yang mau aku random. Kamu bisa tebak Kak, siapa yang kiri mana yang kanan? Yang kiri pasti Vivo Yang A itu Vivo. Iya, yang A Vivo. Lebih white dan warnanya sih lebih pop up. iPhone menurut aku B. Ya, betul ya. Ini di sini B iPhone. Iya. Ini C yang iPhone. C apa D yang iPhone? Kalau misalnya tadi ngelihat yang karakter sebelumnya, ini udah pasti si D Vivo, C iPhone. C ini dia sedikit lebih natural ya. Kalau di sini bagian muka lebih overexposure ya. Kalau misalnya buat di post pasti D sih, tapi ya aslinya C gitu. Iya, jadi kan bicara yang correct itu yang C ya. Iya, warna benarnya itu C, tapi pasti kalau apakah orang tergoda dengan D? Pastilah. Maksudnya dia membuat skin tone lebih cerah, warna hitamnya lebih pekat. Siapa yang nggak suka gitu? Kalau ini gampang nih. Ini F Vivo. Wow. Karena low light situation ya. Maksudnya bukan low light sih, malam hari gitu kan. Ya, dan pada malam hari juga pasti ya, seperti biasa. iPhone 11 tidak akan bisa mengalahkan low light biasanya di Android mid range phone. Juga. Tapi kalau pencahayaannya sedikit bagus, kamu bisa tebak. Yang ini nih, sebenarnya itu Vivo. Nah, kamera belakang low light jelas banget ini lagi-lagi ya keunggulan dari Vivo melawan iPhone 11. Dan untuk foto bulan barang. Kenapa tiba-tiba iPhone 11 bulannya punya satelit? Udah bulannya satelit bumi, terus bulannya punya satelit ultra wide. Nah, ini yang agak sulit nih biasanya nih. Lihat. A kayaknya iPhone. Ntar dulu. Aduh, aku bingung. Karena kalau di bagian awan itu si B itu terlihat terlalu berlebihan. Si A itu kayak natural. Tapi di bagian pohon dan paths-nya itu lebih natural B. Kayaknya si B sih iPhone ya. Iya, paling gampang adalah kita bicara ultra wide, yang lebih wide itu adalah iPhone ya. Di sini udah pasti yang sebelah kiri itu Vivo. Karena dia lebih cerah. Kita mau coba detailnya. Lebih detail Vivo sih. Tumben ya. Oke, jadi bicara tadi ya. Ini agak mulai berubah ya di sini. Lagi. Udah tahu lah yang sebelah kanan iPhone, sebelah kiri Vivo. Dan di indoor juga jelas ya. Jelas. Paham? Wow, ini kacau banget sih yang sebelah kiri. Udah tahu dong siapa? Ya udah tahu lah. Ini udah gampang banget sih. Jadi di sini aku mau bicara bahwa ultra wide Vivo ini mampu mengimbangi iPhone. Kadang-kadang sebagai representatif kaum hawa, menurut aku akan banyak orang yang lebih memilih hasil foto atau video yang ready to post. Oke, jadi kita mau kesimpulan nih, Vivo dan iPhone. Jadi dari segi harga ini sekarang udah cukup mirip ya, mendekati. Vivo V29 ini juga underrated ya. Kita udah coba dia compare dengan Oppo. Iya, itu jauh banget. Vivo sama Oppo. Oh, ini agak equal gitu ya. Ya, betul. Oke, jadi kesimpulannya. Untuk orang yang lebih sering menggunakan kamera depan, misalnya lebih sering selfie, lebih sering live pakai kamera depan gitu ya. Tidak usah ragu, tidak usah bingung, Vivo pilihannya. Di semua aspek, low light dan macam-macam ya. Betul, Vivo yang menang. Kamera belakang kalau suka yang natural ya ke iPhone. Tapi kalau misalnya suka hasil yang vibrant, yang ready to post, yang menurut aku lebih lebih instagramable gitu hasilnya, itu ya Vivo sih. Tadi kita ngomongin foto ya. Kalau video sih somehow aku lebih cenderung ke iPhone ya. Karena walaupun mereka tipis banget bedanya di bagian stabilizer, tapi iPhone sedikit lebih unggul begitu. Oke, jadi semoga video ini cukup membantu dalam menentukannya. Untuk kelas menengah, iPhone itu masih standar correctness ya. Handphone yang menunjukkan warna yang benar. Yap. Ya.
Dan sedangkan Vivo V29 ini masuk harga yang mid range. Jadi kita mau tes dan hasilnya seperti ini. Jadi menurut kalian gimana nih? Vivo V29 atau iPhone 11? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video yang lain. Dah.